Itu, jadi kalau mau nipu orang itu jangan mutar-mutar loh Pak, langsung aja bilang, Pak saya butuh uang gitu aja. Saya nuduh Anda penipuan karena ini udah jelas ini, indikasinya udah jelas. Anda itu mengatasnamakan perusahaan forex kan, akan tetapi yang Anda kirimkan ini justru bukan nama rekening dari bank perusahaan Anda, tapi atas nama rekening pribadi. Kalau misalkan mau berdebat, jangan investasi di sini. Lebih baik kamu investasi di tempat lain aja, ya. Loh, bukan saya mau berdebat, Pak. Saya ini hanya mau menjelaskan kepada Anda, kalau mau nipu itu dengan cara yang profesional. Halo. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa channel Sahabat Modus. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan baik-baik saja. Pada kali ini saya akan sharing soal salah satu modus penipuan melewati perusahaan investasi yang mengatasnamakan Monex Investindo. Seperti biasanya, ini saya jumpa dengan orang yang namanya Nathan Lenardi ini di dalam grup ya, dalam grup salah satu grup Telegram. Nah, dia mengakunya berasal dari perusahaan Monex Investindo yang bergerak di bidang trading forex ya. Nah, kemudian saya coba ikuti alurnya. Nah, singkat cerita, kemudian Nathan Lenardi ini menyuruh saya untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening atas nama Nathan Lenardi. Nah, terus kemudian saya pertanyakan, nah kenapa ini kok ini pakai nama pribadi? Katanya kan pakai nama perusahaan Monex Investindo seperti itu. Nah, kemudian di sini dia mulai kesabarannya mulai habis ya ketika saya tanya-tanya gitu kan, kayak kita interogasi. Nah, seperti apa keseruan saya dengan Nathan Lenardi ini? Mari kita saksikan dan dengarkan percakapan telepon saya dengan beliau. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Rahman. Ya, bagaimana Kak untuk kelanjutannya? Untuk transfernya silakan rekening itu ya Kak, kirimkan ya. Gimana Pak, suaranya nggak jelas Pak? Halo? Iya, silakan. Ya, suaranya jelas sudah. Sekarang udah. Gimana Pak? Gimana? Ya. Nah, untuk transfer untuk dana depositnya silakan ke rekening Pak Nathan Lenardi ya. Untuk selaku admin dana ya. Ya, jadi gini Pak. Sebentar Pak, saya nunggu hujan teduh dulu sebentar sambil saya tanya-tanya sedikit nih Pak. Ya, boleh. Itu rekeningnya atas nama pribadi ya Pak ya, bukan pakai perusahaan Pak ya. Perusahaan Bapak kan itu Pak yang Monex Investindo. Halo? Ya, itu kan nama perusahaannya adalah Monex Investindo Future ya Pak ya. Ya, benar sekali. Ya, terus kenapa transfernya ke rekening pribadi Pak? Biasanya kan kalau saya transfer itu ke rekening perusahaan. Kalau saya investasi di sini nih Pak, saya kan di Kalimantan nih Pak. Saya usaha di sini kan jual ikan asin kan di PT Ikan Nusantara. Nah, saya kalau transaksi ke PT Ikan Nusantara itu ya ke transaksinya ke itu Pak, rekening PT Pak. Iya betul. Ya begini ya Kak, untuk saya jelaskan terlebih dahulu ya. Ya. Itu kenapa transfernya ke atas nama Pak Nathan Lenardi? Dikarenakan beliau yang mengelola ya Kak. Kalau misalkan bagi untuk member pemula ya seperti itu. Berarti dikelola pribadi Pak ya? Iya. Nanti kita salurkan ke rekening perusahaan nanti ya melalui rekening Pak Nathan Lenardi terlebih dahulu jika untuk bagi pemula ya. Kan gini Pak, alurnya itu dari awal kan untuk perusahaan, terus kemudian ke pribadi, dari pribadi terus kemudian nanti larinya ke perusahaan lagi. Kenapa nggak langsung aja ke rekening perusahaan Pak? Ya Pak, kalau misalkan bagi pemula ya itu kan kalau pemula itu harus melalui rekening pribadi terlebih dahulu ya Kak. Dikarenakan untuk pemula itu beda sama yang udah lama member. Kalau saya ke rekening pribadi, nanti gimana tanggung jawabnya Pak? Kalau misalnya ada apa-apa kan nggak bisa ini Pak, nggak bisa dipertanggungjawabkan. Uang saya misalnya nanti dibawa kabur gitu kan? Ya. Kenapa? Kakak seperti itu ya. Gimana? Kita menipu ya, nggak ada gunanya ya kan? Ya buat apa kita menipu, nggak ada gunanya bagi kami ya. Kalau misalkan Betul. menipu kakak jangan khawatir. Betul, menipu memang nggak ada gunanya, tapi kadang-kadang kan sering dikerjakan orang juga Pak. Kan bisa saja Bapak ngomongnya kayak gini, tapi itu modus aja kan kayak gitu. Ya contohnya kan ini Pak, ini namanya mencurigakan sekali. Kenapa nama pribadi gitu kan? Ya sudah, kalau misalkan mau ditransfer ke rekening perusahaan, nanti kita kirimkan ya ke rekening perusahaannya. Kalau kakak maksa mau kirim ke rekening perusahaan. Bukan saya maksa Pak, kan ini dari awal kita sudah. Ini kalau memang Bapak niatnya mau nipu, ini bahaya sekali kayak gini. Ya, kami di sini amanah, jangan khawatir dengan dananya kakak investasikan. Loh, saya berpikir seperti itu ya kan ada dasarnya Pak. Bukan sembarangan saya berpikir kayak gitu. Nah, artinya Anda juga tidak bisa membatasi saya berpikir seperti apa kan? Karena apa yang Anda lakukan itu tidak sesuai dengan ketentuan dari perusahaan. Kalau dari perusahaan kan harusnya memakai rekening perusahaan.
Nah, akan tetapi Anda ini mengirimkan nomor rekening pribadi. Kalau Anda mengirimkan nomor rekening pribadi kan ada indikasi. Admin pengelola dana Gimana? itu kan rekening perusahaan itu, untuk rekeningnya itu kan admin Hmm. pengelola dana Kak, ya. Hmm. Saya jelaskan tadi, rekening pengelola dana. Ya, pengelolaan dananya kan atas nama perusahaan. Kenapa pakai atas nama pribadi? Gitu. Jadi kalau mau nipu orang itu jangan mutar-mutar loh, Pak. Langsung aja bilang, "Pak, saya butuh uang," gitu aja. Kakak apa? Gimana Maksud gimana? Kakak apa ini? Menuduh kita? Kakak menuduh kita penipuan? Iya, saya nuduh Anda penipuan karena ini udah jelas ini. Indikasinya udah jelas. Ada buktinya nggak kalau kami ini penipuan? Ada buktinya nggak? Ya, buktinya kan Anda mengirimkan nama perusahaan, Monex Investindo Future. Kemudian setelah itu Anda mengirimkan data pribadi. Ini kan modus ini, Pak. Ya kan? Modus apa? Ada buktinya, ada buktinya. Mana buktinya? Ada buktinya. Lah, buktinya ini karena saya belum ketipu, Pak. Untungnya kan saya tanya dulu, saya telepon dulu. Kalau saya langsung transfer, ini udah pasti ini, Pak. Ini udah pasti hilang ini uang saya ini. Gitu. Udah pasti hilang. Ya pasti Ada hilang buktinya lah. nggak uang Kakak hilang? Ada? Ya belum, saya kan belum transfer. Makanya saya tanya dulu, ini mencurigakan sekali. Anda itu mengatasnamakan perusahaan forex kan? Akan tetapi Kalau Kakak itu benar dari awal, yang saya Anda penipuan, kirimkan lebih ini baik tahu. justru Yang bukan memberikan harapan. nama rekening dari bank perusahaan Anda, tapi atas nama rekening pribadi. Kayak gitu. Jadi ini indikasinya sudah mengarah kepada penipuan gitu, Pak. Paham nggak itu? Rekening pengelola dana nanti disalurkan ke rekening perusahaan, paham nggak? Bagi pemula itu. Nah, sekarang Iya. pertanyaan saya, kalau saya kirim ke rekening pribadi, pertanggungjawabannya kalau dibawa lari sama Anda itu apa? Jaminannya Kita apa? kirimkan saja saya untuk ya di sini kan kita kan sudah terdaftar di OJK ada ya dan Bapepti ya. Jadi kakak tidak perlu khawatir kalau misalnya kita yang menipu kakak, silakan laporkan saja kepada pihak Bapepti ya atau OJK ya. Lah, kalau saya ngirimnya ke rekening pribadi gimana mau bisa dilaporkan ke OJK? Kecuali saya kirimkannya ke rekening perusahaan. Jadi sudah berizin resmi dari OJK. Kita kan sudah berizin resmi dari OJK. Jadi kakak laporkan saja kepada pihak OJK. Yang berizin Paham resmi itu bukan nama Nathan Lenardi loh, Pak. Yang berizin resmi itu atas nama dari perusahaan Anda. nggak? Ya itu admin pengelola dana. Paham nggak kakak ini? Admin Kalau pengelola misalnya dana dia itu mau statusnya apa? Statusnya apa? Admin pengelola dana itu anak buah atau bos? Admin pengelola dana yang Ya, mengelola berarti- dana investasi. Ya, yang mengelola berarti- dana investasi atau investor. Berarti statusnya itu Paham tidak? bukan bos kan? Statusnya berarti anak Ya, buah itu kan? admin pengelola dana, Pak. Anak buah kan Ini statusnya kerja kan? bukan satu orang saja. Halo Enggak. Pak, Kalau kalau misalnya mau yang berdebat, statusnya anak buah itu nggak ada kewenangan untuk menerima dana ya, di mana-mana itu. Itu kan berarti dia sudah punya pangkat kan Pak Nathan Lenardi, pengelola dana. Pengelola dana itu berarti sudah Setinggi-tinggi pangkat seseorang, kalau yang namanya admin itu tidak ada kuasa penerima dana. Kalau misalkan mau berdebat, jangan investasi di sini, lebih baik kamu investasi di tempat lain aja, ya. Loh, bukan saya mau berdebat, Pak. Saya ini hanya mau menjelaskan kepada Anda, kalau mau nipu itu dengan cara yang profesional. Halo. Nah, demikian sahabat modus, bahwa percakapan saya ini membuktikan bahwa penipu ini karena kedoknya sudah ketahuan ya. Jadi akhirnya dia jadi marah. Nah, kalau memang dia itu apa ya, niatnya baik kan harusnya kan menjelaskan dengan cara yang baik dan tentunya juga dengan cara-cara yang tidak mencurigakan. Misalnya ya tetap aja ke exchange dari perusahaan tersebut dan lain sebagainya. Nah, ini membuktikan bahwa yang namanya penipu itu tetap banyak sekali memiliki modus. Maka dari itu para sahabat semua, kita harus tetap waspada dengan berbagai modus investasi ataupun modus-modus penipuan, baik yang ada di dunia nyata maupun yang ada di dunia maya. Nah, untuk untuk memfilter itu salah satunya kita juga harus hati-hati terhadap segala sesuatu ya, baik itu pesan WhatsApp yang masuk, kemudian ada telepon segala macam yang kita tidak tahu, yang kita asing, sangat asing. Tips dari saya, coba kita sama-sama untuk cross check kembali, apakah benar ini misalnya dari perusahaan si A, apakah benar ini dari perusahaan B dan lain sebagainya. Nah, perlu adanya cross check. Mungkin demikian para sahabat semua. Terima kasih, salam sehat selalu dan sukses untuk kita semua.